Ya, gimana? GP Mandalika 2022. Akhirnya setelah 25 tahun Indonesia kembali menjadi tuan rumah perhelatan terbesar balap motor GP. Ya, banyak momen kejadian yang lucu, yang unik, yang menunjukkan kepada dunia this is Indonesia. Ya, dan yang paling membuat saya menarik ya menurut saya adalah yang ini. Menkominfo kaget, Marc Marquez disebut ditolak di rumah sakit karena ndak punya BPJS. Faktanya mungkin ndak seperti itu ya, tapi apa benar sih pembalap motor ya, kalau kita punya pekerjaan sebagai pembalap motor itu bisa di cover asuransi atau ndak? Perhatian, semua video di channel ini hanya bertujuan untuk edukasi dan informasi. Channel ini tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan salah satu perusahaan asuransi. Channel ini bukan untuk media jualan asuransi. Jika Anda berminat mengikuti program asuransi, mohon dapat menghubungi kami secara pribadi untuk tindak lanjut. Silahkan subscribe channel ini, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menikmati, salam cerdas berasuransi. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Jarski Maradoni di channel YouTube Cerdas Berasuransi. Dan kali ini kita mau bahas yang kemarin lagi sibuk-sibuknya ya. Barangkali ada dari teman-teman yang sampai rela dibelain ke Lombok ya untuk menyaksikan perlombaan yang luar biasa MotoGP 2022 Mandalika. Wow, bangga dong kita sebagai orang Indonesia bisa menjadi tuan rumah ya balap motor yang luar biasa. Saya sebenarnya bukan penggemar MotoGP ya, tapi MotoGP tahun ini di Indonesia ya setelah 25 tahun kita akhirnya menjadi tuan rumah. Ini ada hal-hal yang menarik ya. Mungkin teman-teman bisa lihat mulai dari hujan yang ada pawangnya, kemudian ya yang disayangkan Marc Marquez, di mana mungkin banyak teman-teman menjadi idolanya Marc Marquez ya, mengidolakan Marc Marquez yang akhirnya dengan berat hati tidak bisa ikut perlombaan karena kalau nggak salah 3 kali kecelakaan ya di sesi latihan bebas, dan kecelakaan yang ketiga yang sangat mengerikan. Videonya teman-teman mungkin bisa lihat, dan banyak sekali kejadian yang lainnya yang dunia bisa melihat Indonesia itu luar biasa lah. Oke, dan saya tertarik dengan yang ini ya. Jadi ketika Marc Marquez sudah kecelakaan yang ketiga itu kan langsung dibawa ke rumah sakit Mataram atau RSUD ya, RSUD-nya di sana dibawa. Sampai muncul meme seperti ini ya, Menkominfo kaget Marc Marquez ditolak rumah sakit karena ndak punya BPJS ya. Saya rasa ini hanya joke aja ya. Tapi yang menarik buat saya adalah bagaimana ya kalau profesi pekerjaan kita atau hobi kita adalah seorang pembalap motor ya, kayak Marc Marquez ini. Kira-kira kalau kejadian kecelakaan seperti ini kita di cover asuransi apa enggak ya? Bisa jadi loh ya, meme seperti ini menjadi kenyataan, bisa jadi ya kita enggak tahu ya. Tapi saya akan bahas di sini. Oke, teman-teman, ketika teman-teman mengajukan asuransi ya, asuransi apapun itu, kesehatan, asuransi warisan dan sebagainya, saya pastikan kalau teman-teman akan disodorkan pertanyaan ini ya, karena ini pertanyaan yang menurut saya standar. Perusahaan asuransi swasta itu pasti akan memberikan pertanyaan ini. Apakah teman-teman mempunyai hobi atau pekerjaan atau kegiatan aktivitas ya yang menyelam, panjat tebing, mendaki gunung, terjun payung, para layang, balap motor, balap mobil, pertambangan yang kaitannya sama minyak dan gas bumi, nelayan, kelautan, penerbangan, bahkan TNI dan Polri ya. Coba diingat-ingat, saya yakin harusnya ada. Kalau teman-teman tidak pernah ditanyakan, sementara teman-teman punya hobi ini atau pekerjaannya ini,
hati-hati teman-teman, dicek lagi buku polisnya ya. Kadang itu saya agak gemes agen itu bypass pertanyaan seperti ini karena ini penting. Nah, diingat-ingat lagi, pernah nggak diajukan pertanyaan ini? Dan kemudian kenapa sih harus ada pertanyaan semacam itu ya? Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya. Oke, yang pertama ya, pertanyaan semacam itu wajar karena itu adalah salah satu proses seleksi calon nasabah ya. Bukankah setiap kita kalau mau bekerja atau menjadi anggota apapun pasti ada satu persyaratan, dan salah satunya adalah seleksi calon nasabah dengan pertanyaan tentang pekerjaan beresiko, kegiatan beresiko. Salah satunya tadi ada juga nanti riwayat sakit penyakit baik si calon nasabah itu maupun anggota keluarganya. Ada juga besaran gajinya, penghasilannya ya, itu juga perlu ditanyakan. Dan si agent itulah tugasnya, dimana teman-teman beli asuransi melalui agen asuransi. Agen asuransi perwakilan perusahaan asuransi untuk menyeleksi calon nasabahnya. Kenapa sih harus ada seperti itu ya? Tentunya perusahaan asuransi tidak mau salah pilih ya, calon nasabah. Kenapa harus ada seperti itu? Karena nanti ada banyak kriteria-kriteria yang kira-kira ini baik buruk apa enggak ketika si perusahaan asuransi menerima calon nasabah itu. Ambil contoh sederhana, misal tidak ada pertanyaan seleksi tentang penghasilan misalnya, bisa jadi hasil tindak kejahatan korupsi, pencucian uang, itu dengan mudahnya orang itu memasukkan atau ke dalam bentuk polis asuransi. Nah, maka dari itu ada juga pertanyaan seperti itu. Agenlah yang menanyakan. Jadi salah satu proses seleksi calon nasabah itu pertanyaan semacam itu. Dan yang kedua, ada perhitungan resiko yang mungkin akan dihadapi ke depannya, baik oleh perusahaan asuransi atau calon nasabah. Bagi perusahaan asuransi, dia akan menghitung ketika saya menerima calon nasabah ini, apa yang akan terjadi, bagaimana dengan dia punya riwayat sakit penyakit keluarganya seperti ini, bagaimana dia punya riwayat kegiatan atau pekerjaan yang beresiko, dia punya riwayat kesehatan yang lain dan sebagainya, tinggi badan, berat badan yang tidak proporsional bagaimana. Perusahaan asuransi akan menyeleksi menghitung resiko-resiko yang ada, yang kaitannya tentunya perusahaan asuransi jangan asal-asalan milih calon nasabah. Demikian juga si calon nasabah resikonya dia harus menyampaikan sejujur-jujurnya apa adanya tentang kondisinya. Nah, itu jadi ada nanti perhitungan resiko yang mungkin akan dihadapi baik oleh calon nasabah maupun perusahaan asuransi. Yang ketiga, tentunya kita sebagai calon nasabah atau kita yang sudah jadi nasabah, perusahaan asuransi selalu berharap sehat ya, secara finansial keuangan. Teman-teman yang sudah jadi nasabah tentu pengen dong ketika sakit di cover kan gitu, sakit apapun terbayarkan tanpa harus mengeluarkan uang lagi, pengen dong seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan perusahaan asuransi. Makanya ketika kita masih sehat, ketika kita belum ada riwayat sakit, ya saat itu kita harus berasuransi ya. Teman-teman mungkin pernah dengar perusahaan asuransi A, B, C, dan sekarang menghilang dari peredaran ya. Sekarang kan menghilang dari peredaran. Saya yakin mungkin itu karena keuangannya perusahaan itu tidak baik ya. Tidak ada seleksi seperti itu ya. Jadi
Jadi ada namanya kalau dalam audit itu risk based capital, di mana modal dari perusahaan asuransi, istilahnya uangnya perusahaan asuransi itu harus jauh lebih besar, minimal 120% dari total hutang. Jika semua nasabah itu klaim bersamaan, perusahaan asuransi harus punya kecukupan modal itu. Nah, mungkin teman-teman yang perusahaan asuransi yang sudah hilang, sudah tidak sehat secara finansial, ya karena asal-asalan dalam milih nasabah. Oke, atau mungkin teman-teman ya, ini mohon maaf, BPJS Kesehatan dulu ya, dulu awal-awalnya kan semua ditampung, semua sakit penyakit. Nah, kalau nggak salah beberapa sakit penyakit kan dikecualikan dan sebagainya. Mulai ada filter-filter karena kaitannya itu semua berkaitan sama kesehatan finansial juga. Perusahaan harus melihat kesehatan calon nasabah dan juga kesehatan finansial perusahaan itu. Oke. Dan sekarang kalau hobi atau pekerjaan teman-teman itu beresiko, kira-kira teman-teman bisa masuk atau bisa menjadi nasabah asuransi enggak? Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang punya hobi yang beresiko tadi, punya pekerjaan yang beresiko tadi, ya saya katakan bisa masuk, tapi pastinya tentunya perusahaan asuransi itu akan menghitung kira-kira resiko apa yang akan dialami nasabah itu ke depannya. Jadi ada perhitungan seleksi resiko seperti itu. Saya punya nasabah dulu seorang pramugari, ya. Perusahaan asuransi menanyakan kembali kira-kira jam terbangnya selama ini sudah berapa jam, seperti itu. Saya juga punya nasabah pertambangan kerjanya, dan ditanyakan ini dia bekerja di atas permukaan bumi atau di dalam permukaan bumi. Semua kaitannya sama beresiko. Saya punya nasabah kepolisian, ditanyakan juga resikonya, apakah pekerjaan dia sekarang itu di daerah konflik atau tidak. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang nantinya akan menentukan untuk keputusan dari perusahaan asuransi, apakah diterima dengan syarat atau bahkan ditolak. Nah, jadi ketika kita mau ikut asuransi, harusnya teman-teman ada pertanyaan semacam itu, dan itu harus dijawab, dan pastikan agen asuransi itu mencentang atau memilih sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah, itu penting ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mau kasih solusi untuk teman-teman ya. Apakah pekerjaan atau hobi yang saat ini Anda lakukan itu merupakan pekerjaan yang beresiko ya? Kalau memang jawabannya ya, oh ya, saya ternyata punya pekerjaan yang beresiko, Anda harusnya mendapat fasilitas asuransi dari perusahaan Anda bekerja itu yang cukup besar, ya enggak? Ketika kalau Anda mengatakan, oh pekerjaan saya ternyata beresiko, nah fasilitas asuransi, fasilitas kesehatan yang seperti apa yang Anda dapatkan dari perusahaan Anda? Kalau memang beresiko, harusnya dapat fasilitas kesehatan yang bagus dari perusahaan Anda. Jadi dihitung. Ketika Anda bekerja di, mohon maaf, di pertambangan ya, itu di bawah bumi ya, sangat berisiko itu. Ketika Anda pekerjaan sebagai pilot ya, terbang, itu sangat berisiko. Berapa santunan warisan, santunan meninggal yang Anda dapatkan, yang perusahaan berikan untuk keluarga Anda, karena pekerjaan Anda beresiko? Berapa itu? Hitung sekarang. Kalau memang tidak cukup, Anda perlu beli asuransi lagi, atau Anda harus pindah perusahaan yang memberikan, yang menurut Anda fasilitasnya itu cukup. Ingat, Anda bekerja itu untuk anak, istri, untuk keluarga,
bukan untuk bos Anda. Ketika Anda sudah tidak kepake di perusahaan itu, Anda akan diganti sama yang lain. Nah, pertimbangkan itu. Tambah asuransi jika memang perusahaan yang Anda sedang bekerja ini tidak memberikan fasilitas yang memadai, tidak sebanding dengan resiko yang Anda terima. Kemudian jika Anda saat ini merasa, oh pekerjaan saya tidak beresiko, saya hanya orang kantoran, lalu saya akan menanyakan kepada Anda, apa Anda yakin hidup Anda itu tidak beresiko? Ketika Anda berangkat kerja, pulang kerja, Anda sudah mencoba untuk menghindari resiko, berkendara pelan-pelan dan sebagainya dengan penuh kehati-hatian. Kita sudah hati-hati. Apakah orang di sekitar kita juga hati-hati? Banyak kejadian karena kecerobohan, ketidakhati-hatian orang di sekitar kita, itu justru mencelakakan diri kita. Nah, jadi apakah Anda yakin hidup ini itu tidak ada resiko? Ya, beli asuransi sekarang. Kalau memang Anda tidak beresiko, beli asuransi sekarang, karena nggak ada yang jamin resiko Anda. Kalau Anda bekerja di perusahaan yang pekerjaan Anda itu sangat beresiko, Anda berhak mendapat fasilitas asuransi yang memadai dengan resiko Anda. Tapi kalau Anda aman-aman aja, sebaiknya tetap beli asuransi, karena asuransi yang akan menjamin segala resiko yang akan Anda hadapi. Oke, gitu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan bagikan video ini dan dukung saya untuk mencerdaskan orang-orang tentang pentingnya asuransi. Orang paham asuransi pasti cari saya. Salam cerdas berasuransi.